Halo, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Kami percaya bahwa Anda selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selamat bergabung kembali bersama Impact Community Indonesia. Kami senang sekali bisa melayani Anda meskipun dengan melalui ibadah online. Saya berdoa ibadah hari ini memberkati kita semua. Enjoy the service. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu yang di rumah rasakan lawatan Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari di rumah masing-masing sembah Dia, katakan sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat suaramu lagi, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan
Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Layak terima pujian, layak terima penghormatan, layak terima pengagungan. Yesus Tuhan Kau Raja, Yesus Tuhan Kau Allah yang perkasa. Kami kagum akan Engkau, kami beri penghormatan, kami beri pujian. Kami menyembah-Mu Tuhan, nikmati hadirat-Mu, nikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat suaramu, nyatakan sekali lagi, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagi nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati dan melawat kami. Saat dan waktu kami mengizinkan Roh Kudus bicara, katakanlah apa saja yang Kau mau katakan buat kami. Biar melalui kebenaran-Mu membuat kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan membuat kehidupan kami menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, merupakan suatu kehormatan bisa dipercayakan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu pada hari ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan dengan tema keluarga bahagia, happy family. Semua orang menginginkan hidup dan rumah tangga yang bahagia. Namun masalahnya adalah kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatis. Kebahagiaan tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu persiapkan dan kita perlu bayar harga demi menyambut sebuah kebahagiaan. Kita akan belajar bagaimana untuk mempersiapkan rumah tangga yang bahagia. Mari kita lihat dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 8. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Kitab di Kidung Agung ditulis oleh seorang raja bernama Salomo. Seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang punya banyak pengikut, seorang raja yang dihormati, dan seorang raja yang penuh dengan hikmat. Bahkan bukan cuma seorang raja penuh dengan hikmat, tapi seorang raja yang punya banyak istri. Bahkan dalam perjanjian lama, bahwa istri-istri Salomo ada 700 dan gudiknya ada 300. Jadi total istri Salomo 700 plus 300 sama dengan 1000. Namun dari 1000 wanita yang berdampingan dengan Salomo, cuma ada satu wanita yang paling spesial di hati Salomo.
Cuma ada satu wanita yang paling bahagia di dunia ini. Mari kita lihat siapakah wanita ini. Kidung Agung 6 ayat 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permasuri-permasuri dan selir-selir memujinya. Rupanya wanita ini bukan cuma dipuji bagi yang melahirkan, bukan cuma dipuji bagi yang menikahi, tapi dipuji oleh istri-istri gundik-gundik Salomo lainnya. Biasanya jika seorang suami punya istri lebih daripada satu, pasti istrinya saling berkompetisi, istrinya saling sikut-sikutan. Tidak usah jauh-jauh, Laban punya 2 anak kakak beradik, Rahel dan Lea. Ketika mereka belum menikah, kakak beradik ini hidup saling bahu-membahu, hidup saling mengasihi. Tapi begitu mereka menikah dengan suami yang sama, yaitu Yakub, akhirnya mereka saling diam-diaman, saling sikut-sikutan. Tapi yang menarik di sini bahwa istri-istri Salomo dan gundik-gundik Salomo tidak saling sikut-sikutan dan menjelekkan wanita ini, melainkan memuji wanita ini. Kita jadi penasaran siapakah wanita ini sehingga jadi orang yang paling dicintai, dihormati di kalangan para wanita istri-istri Salomo lainnya. Mari kita lihat Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah, ya gadis sulam, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu sedang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Rupanya wanita yang paling spesial di dunia ini, yang paling bahagia di dunia ini, yang paling dihormati di dunia ini bernama gadis sulam. Nah, kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki oleh gadis sulam sehingga kita jadi seorang pria yang dicintai oleh istri dan bahkan oleh anak-anak kita. Kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki oleh gadis sulam sehingga kita jadi seorang wanita yang dicintai oleh suami kita dan dicintai oleh anak-anak kita. Kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis sulam sehingga kita jadi orang tua yang dicintai oleh anak dan mantu kita. Kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis sulam sehingga kita jadi anak yang dicintai oleh orang tua kita dan mertua kita. Mari kita lihat yang pertama, karakter yang dimiliki gadis sulam dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 15 dan 16. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ketika Salomo memuji kepada gadis sulam, kemudian gadis sulam menyambut di ayat 16, lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petudan kita. Rupanya karakter yang pertama yang dimiliki gadis sulam yaitu suka puji, memuji. Salomo berkata kepada gadis sulam, lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ketika gadis sulam dipuji oleh Salomo, cantik, manis, gadis sulam tidak berkata gombal, tapi gadis sulam justru merespon dengan positif dan berkata, lihat, tampan engkau kekasihku, sungguh sejuk, sungguh menarik petiduran kita. Wow, saya jelaskan dulu kronologisnya. Waktu itu Raja Salomo seorang raja yang kaya raya dengan pendapatan 666 talenta emas. 1 talenta emas beratnya 32 kilogram. 1 kilogram emas beratnya 1000 gram. 1 gram emas kira-kira sekitar 700.000. Coba kalikan 1000, kemudian kalikan 32, kalikan lagi 666, maka kalkulator kita pecah. Jadi karena Salomo punya pendapatan unlimited, maka gaya makannya pun unlimited. Nah, pangeran zaman dulu beda sama pangeran zaman sekarang. Pangeran zaman sekarang menjaga penampilan tetap langsing, fashion, up to date, tetap kelihatan cool, keren. Tapi pangeran zaman dulu enggak. Semakin perutnya besar, semakin penuh wibawa. Nah, Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya dengan gaya makan yang buas, maka secara postur tubuh bengkak ke depan, mekar ke kanan, mancung ke kiri, belendung ke belakang. Tapi gadis sulam masih bisa berkata, lihat, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dalam hati saya, matamu di mana? Rupanya gadis sulam tidak melihat tampan secara fisik Raja Salomo, tapi gadis sulam melihat tampan di hati Salomo. Rupanya kebutuhan terbesar manusia yaitu dipuji dan dihargai. Tidak ada seorang pun yang suka dihina, tidak ada seorang pun yang suka direndahkan.
Tidak ada seorang pun yang suka dipandang sebelah mata. Semua orang suka dipuji, semua orang suka dihargai. Dan yang menarik, kata-kata pujian bisa bikin orang yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, membuat orang yang tadinya biasa jadi produktif. Ini sebuah tips. Kalau Anda mau muji, pujilah publicly. Kalau Anda mau nasihati secara privately. Jangan dibalik. Kita nasihati secara publik, secara besar terang-terangan, tapi kita menguji bisik-bisik. Makanya orang jadi kecewa, orang jadi terluka. Padahal yang benar, kalau kita mau puji, puji di depan umum. Tapi kalau mau nasihati secara pribadi. Ironis ya, kita lebih suka memuji orang yang ada di luar rumah daripada orang yang ada dalam rumah. Kita menghormati, kita memuji-muji, kita kasih like. Tapi sedangkan orang yang ada dalam rumah kita maki-maki, kita diemin, kita sakiti. Perlu kita ketahui bahwa your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata Anda punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Sebab kata-kata kita bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Yang menarik, sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus memulai karirnya, ketika dia dibaptis oleh Yohanes, keluar dari sungai Yordan, surga terbuka, langsung Bapa mengumumkan di tengah-tengah dunia, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wow, sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus memulai karirnya, Bapa di surga memuji Yesus di depan umum, di tengah-tengah dunia. No wonder dalam waktu 3,5 tahun Yesus melayani dengan sangat produktif, Yesus melayani dengan sangat efektif, Yesus melayani dengan sangat maksimal. 3,5 tahun bukan waktu yang cukup panjang, karena bagi seorang kepala negara butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi negaranya. Bagi seorang kepala daerah butuh waktu 5 tahun untuk membawa perubahan bagi daerah. Tapi Yesus dalam waktu 3,5 tahun dia membawa perubahan yang sangat besar. Kenapa? Karena Bapa memuji Yesus. Dan yang menarik, kata-kata pujian bisa bikin orang bertahan di tengah-tengah penderitaan. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, dia berdoa sambil berkata, Bapa kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Dia tunggu-tunggu jawabannya, Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa agar cawan, agar kutuk, agar salib dihindarinya, dihalaukannya. Tapi Bapa tidak memberikan jawaban. Saking stresnya Yesus, yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi yang keluar keringat darah. Berarti pembuluh darah di tubuh Yesus pecah saking stresnya. Sestres-stresnya kita gak mungkin sampai mengeluarkan keringat darah. Berarti stres seseorang tidak bisa dibandingkan dengan stresnya Yesus. Dalam keadaan Yesus stres, gentar, takut, kemudian Bapa mengirim malaikat, dan malaikat berkata, kepadanya lah Bapa berkenan kepadamu. Ketika Yesus mendengarkan kata Bapa berkenan, kata-kata pujian itu seperti air sejuk yang masuk di hati Yesus, sehingga dia bangun dari Taman Getsemani dan dia pikul balok salib, menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Berarti hal yang sama di tengah-tengah masa yang sukar, yang kita perlu lakukan adalah eliminasi, kurangkan perkataan negatif, tapi tingkatkanlah, kembangkanlah perkataan yang positif. Maka orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka memperoleh kekuatan lewat kata-katamu yang membangun. Yang kedua, karakter yang dimiliki gadis sulam sehingga jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, yaitu dalam Kidung Agung 1 ayat 5. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar dan seperti tirai-tirai orang Salam. Karakter yang kedua yang dimiliki gadis sulam, yaitu punya citra diri yang baik. Gadis sulam berkata, memang hitam aku tetapi cantik. Ingat, dalam kata-kata mengandung makna, di balik kata-kata mengandung arti.
Gadis sulam berkata memang aku hitam tapi cantik. Gadis sulam tidak berkata memang aku cantik tapi hitam. Kalau gadis sulam berkata aku cantik tapi hitam, berarti dia bisa terima ada cantik tapi gak bisa terima ada hitam. Tapi yang menarik dalam Kidung Agung 1:5, dia berkata memang hitam aku tetapi cantik, berarti dia bisa menerima ada hitam tapi cantik. Dan dijelaskan lebih detail seperti kemah orang Kedar dan tirai-tirai orang Salam. Tirai bicara hordeng, bicara soal penutup kaca. Di Timur Tengah orang-orang Salam memakai hordeng yang tebal untuk menahan panas dan warnanya sangat gelap. Dan dikatakan gadis sulam secara mendetail yaitu seperti kemah orang Kedar, warna kulitnya. Bangsa Kedar adalah bangsa yang tinggal di bawah kemah. Karena sulit air, maka mereka harus pindah ke tempat yang banyak air. Makanya mereka gak bisa tinggal di tempat yang sama. Mereka harus pindah, makanya mereka harus tinggal di bawah kemah. Orang lebih pakai air bukan untuk cuci kemah, tapi pakai air untuk minum. Karena air berharga di Timur Tengah. Bisa bayangkan warna gadis sulam seperti kemah orang Kedar. Seperti bangsa Israel tinggal di bawah kemah selama 40 tahun di padang gurun. Gak pernah dicuci. Warna kemahnya mirip dengan warna kulit gadis sulam. Tadi saya sempat berpikir warna kulit gadis sulam itu putih, kuning langsat, mata berbinar-binar, seperti artis Korea, artis Jepang, seperti Miss Indonesia, atau seperti Miss Sulawesi Utara. Ternyata masa kanak-kanak gadis sulam warna kulitnya biasanya kalau masa kanak-kanak tuh masih lebih terang karena jarang kena matahari. Rupanya masa kanak-kanak gadis sulam warna kulitnya seperti makhluk di sebelah saya. Ini makhluk, badannya boleh pendek, warna kulitnya boleh gelap, tapi tersenyum lebar. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangan sesamanya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan sesamanya. Saya teringat waktu saya duduk di bangku SD, teman-teman saya selalu membuli saya dengan kata-kata Beetle. Good morning Beetle, how are you Beetle, did you do your homework Beetle, what are you gonna do today Beetle, apa kabar Beetle, sudahkah kamu mengerjakan PR Beetle? Apa yang akan kamu lakukan hari ini Beetle? Beetle itu bukan pemain musik tahun 1970 Bapak Ibu, tapi Beetle artinya bibir tebal. Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa punya lapangan pekerjaan. Siapa yang mau pekerjaan orang jelek takut klien pada pergi. Saya sempat berpikir orang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa menikah. Saya mau menikah dengan orang jelek. Akhirnya saya mulai putuskan tidak mau naik kelas. Kenapa? Biar teman-teman yang bully dan naik kelas, saya tetap tinggal di kelas yang sama. Saya jadi siswa di bangku SD yang tidak bahagia karena semua membuli saya dengan kata-kata Beetle. Sampai saya berpikir, Tuhan, mama saya bibir ingat tebal seperti saya. Tuhan, orang tua saya, papa dan adik-adik saya tidak setebal saya. Kenapa kau ciptakan aku tebal? Puji Tuhan, SMP kelas 3 saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian pembina rohani saya suruh saya baca Alkitab tiap hari. Dan ketika saya mulai baca Alkitab tiap hari, saya merenung firman Tuhan tiap hari. Firman Tuhan berkata, kau biji mata Tuhan, kau berharga di mata Tuhan, kau mulia di mata Tuhan. Sejak hari itu, paradigma saya berubah. Memang bibir saya tidak berubah. Jangan karena Anda baca Alkitab dan berdoa membuat masalahmu berubah. Waktu Anda berdoa dan merenung firman, yang membuat berubah adalah cara berpikirmu di-upgrade. Sambil lihat cermin, saya berkata, Jojo, walaupun kau Beetle, kamu keren. Jojo, walaupun kau Beetle, kamu gak jelek. Dan yang menarik, ternyata menurut rumus Hollywood, bukan rumus Pythagoras, rumus Hollywood, bibir tebal adalah bibir seksi. Banyak artis-artis di Hollywood pengen bikin bibirnya tipis jadi tebal. Saya gak usah disuntik, sudah seksi alami. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan. Ingat, kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas.
Jangan pakai yang terbatas ini untuk sibuk komplain. Kenapa saya pendek, dia tinggi? Kenapa saya gak putih, dia putih? Kenapa saya bodoh, dia pintar? Kenapa saya miskin, dia kaya? Kenapa saya hidungnya mancung ke dalam, dia mancung keluar? Yang kita perlakukan, mari pakai waktu yang terbatas, tenaga yang terbatas, dan harta terbatas untuk membangun yang menjadi kelebihan dalam diri kita. Saya tahu bahwa saya gak bisa jadi cover boy karena bibir saya tebal pada waktu itu. Yang saya lakukan, saya punya kelebihan, bisa memotivasi orang, bisa mengajar orang, bisa sharing sama orang. Saya pertajam, saya gali. Dan hari ini puji Tuhan, tidak ada orang yang ledek saya Beatle. Tapi hari ini orang diberkati dengan apa yang saya sampaikan. Orang diberkati dengan apa yang saya hidupi. Orang terinspirasi dari apa yang kami kerjakan. Saya percaya setiap orang memang punya kekurangan. Tapi setiap orang juga punya kelebihan. Jangan fokus pada kekuranganmu. Jangan fokus pada kekurangan pasanganmu. Jangan fokus pada kekurangan orang di sebelahmu. Tapi mulai fokus pada kelebihannya. Dan bangunlah. Maka orang akan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan mereka tidak lagi menghina, melainkan memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, karakter yang memiliki gadis sulam, sehingga dia jadi wanita paling bahagia di dunia ini, suka menyelesaikan hal-hal kecil. Saya tuh kadang-kadang bingung sama orang-orang Kristen. Masalah kecil dibesarin, masalah besar dibikin kompleks. Harus ya, kita jadi orang yang bisa bikin masalah besar jadi kecil. Masalah kecil diberesin. Orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bisa menyelesaikan masalah penyakit kita. Kenapa kita perlu datang ke notaris? Karena notaris bisa menyelesaikan masalah pertanahan kita. Kenapa kita perlu datang ke biro jasa? Karena biro jasa bisa menyelesaikan masalah dokumen kendaraan kita. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Itu sebabnya kalau kita menghadapi masalah di tempat pekerjaan, datang kepada pemimpin, jangan nyodorkan masalahnya, tapi nyodorkan juga solusinya. Waktu engkau menghadapi masalah di rumah tangga, jangan sodorkan masalah di depan suamimu, atau pasangan hidupmu, atau orang tuamu, tapi sodorkan juga solusinya. Itu yang menyegarkan, itu yang orang bilang, ini dia orang yang penuh hikmat. Mari kita lihat daripada gadis sulam. Kidung Agung 2:15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rupanya gadis sulam punya kebun anggur pribadi yang sedang berbuah dan berbunga. Ketika kebun anggur tersebut berbunga dan berbuah, tiba-tiba ada masalah kecil, yaitu ada rubah-rubah kecil. Yang saya salut dari gadis sulam, ketika panen, ketika bahagia, ketika berhasil, dia tidak hanyut dalam keberhasilannya. Dia tetap berjaga-jaga. Dan ketika dia perhatikan, rupanya ada rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil ada jenis hama yang suka makan tumbuh-tumbuhan yang sedang berbunga dan berbuah. Kalau kita biarkan hama ini, akan menyebabkan gagal panen di musim berikutnya. Yang saya salut dari gadis sulam, dia mulai basmi, dia mulai bantai, dia mulai bereskan. Sehingga akhir rubah itu tidak ada lagi dalam kebun anggur gadis sulam. Satu gambaran. Kalau ada masalah kecil, segera selesaikan. Kalau ada dosa kecil, segera tuntaskan. Karena masalah masih kecil, gampang kita dikte. Gampang kita kontrol. Tapi masalah udah besar, dia yang kontrol kita. Dia yang dikte kita. Dosa masih kecil, gampang kita kendalikan. Tapi kalau dosa udah besar, dia yang kendalikan kita. Makanya kenapa ketika dosa mulai memanggil-manggil, seperti kita gak bisa berkata tidak dan terseret oleh hawa nafsu, disebabkan karena kita mentoleransikan. Ingat, orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh karena lubang yang kecil. Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Gak mungkin batu sebesar mimbar masih kita tabrak. Mata kita di mana? Itu sebabnya hati-hati dengan dosa-dosa kecil. Hati-hati dengan masalah-masalah kecil. Karena membuat orang tersandung dan jatuh. Bukan karena dosa besar,
tapi karena dosa yang kecil. Listen to me, what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan, suatu kali akan menguasai Anda. Apa yang Anda biarkan, suatu kali akan menjajah Anda. Saya tidak pernah lihat orang terikat dengan rokok, orang itu lahir suka merokok. Saya pergi ke rumah sakit bersalin manapun, begitu baby lahir ceprot, kemudian babynya berkata, "Papa, can I have smoking please?" Lalu kenapa anak itu tidak terikat dengan rokok? Karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 batang rokok, akhirnya terikat. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu suka nonton pornografi sejak lahir. Tidak ada baby lahir di planet ini yang suka nonton pornografi. Lalu kenapa orang itu jadi terikat? Karena mulai mentoleransikan gambar-gambar yang tidak betul, akhirnya mengikat. Orang terikat dengan drug bukan karena orang itu dari lahir suka ngedrug, tapi karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 pil, akhirnya dia mulai terikat. Orang bercerai disebabkan karena dia mulai mentoleransikan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidupnya. Kalau dia tahu bahwa ada orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidupnya, dia mulai bantai, dia mulai menjauh, dia mulai menghindar. Tidak mungkin keluarganya sampai berantakan dan bercerai. Itu sebabnya kita masih cerdas. Kalau memang mulai ada dosa-dosa kecil dan masalah-masalah kecil, segera kita selesaikan dan kita bantai, bereskan. Agar ke depan hari-hari kita lalui penuh dengan sukacita. Yang terakhir, yang keempat, karakter yang memiliki garis sulam sehingga jadi wanita paling bahagia di planet ini karena dia tidak cinta uang. Kidung Agung 8 ayat 11 dan 12. Salomo mempunyai kebun anggur di Balhamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Garis sulam berkata, "Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimu lah 1000 keping perak itu Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang menjaga hasilnya." Yang menarik di sini bahwa Salomo punya kebun anggur yang megah dan luas. Nama kebun anggur adalah Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur tersebut kepada para penjaga. Begitu panen, para penjaga bagi hasil. Itu namanya win-win solution. Itu namanya bisnis. Salomo punya modal, karyawan punya tenaga. Karena dia mengurus, Salomo yang memodalkannya. Begitu ada hasil, bagi hasil, win-win solution. It's a normal, it's a business. Tapi ayat 12 ini yang tidak normal. Ini abnormal. Ini bukan bisnis. Ini nggak cuan ini. Garis sulam berkata, "Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimu lah 1000 keping perak itu Raja Salomo, dan 200 bagi para penjaga." Rupanya gadis sulam punya kebun anggur pribadi. Kebun anggur pribadi gadis sulam bukan pemberian dari suaminya waktu menikah. Kebun anggur pribadi gadis sulam bukan pemberian dari suaminya waktu dia ulang tahun. Tapi kebun anggur pribadi gadis sulam pemberian dari ayahnya. Karena gadis sulam ini anak tunggal, dan sewaktu remaja ayahnya sudah dipanggil Tuhan, dan kemudian diwariskannya lah sejak remaja kebun anggur itu kepada si gadis sulam. Jadi gadis sulam ini udah punya anggur pribadi, dia yang ngurus, dia memelihara, dia kerja, begitu panen yang menarik, begitu dapat hasil, dia juga serahkan kepada suaminya. Padahal Salomo nggak perlu materi atau income dari gadis sulam, tapi gadis sulam tetap memberikan pada suami satu gambaran. Kalau rumah tangga kita mau bahagia, harta suami istri harus menjadi manunggal. Kalau rumah tangga kita mau bahagia, harta suami istri harus menjadi satu. Karena firman Tuhan berkata, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Kalau hartamu terpisah, hatimu terpisah. Kalau hartamu menjadi satu, hatimu menjadi satu. Itu sebabnya begitu Anda mulai diberkati di gereja oleh pendeta atau hamba Tuhan, your husband and wife, sejak saat itu, maka kita tidak lagi harta gono gini. Boleh ada harta gono gini sebelum diberkati dalam pernikahan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi setelah itu harus menjadi manunggal.
supaya kita bisa mengurangkan try and error, konflik-konflik yang gak perlu dalam rumah tangga kita. Dan yang menarik dari gadis sulam, dia bukan cuma memberikan kepada suaminya, dia juga berikan pada para pegawai. Suatu gambaran kalau hidup kita mau bahagia, kita harus menghargai para karyawan kita. Kalau kita nggak ada karyawan, nggak mungkin kita semaksimal dan seefektif hari ini. Justru karena mereka bantu kita, maka kita bisa sampai ada hari ini. Coba waktu lebaran tahun lalu, begitu pembantu pada pulang, kita yang repot ngurusin perintilan dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita nih banyak dibantu oleh para pegawai dan karyawan kita, value waktunya, value tenaganya. Kalau memang overtime, kita bisa pikirkan untuk kasih extra income. Kalau kerjanya bagus, kita boleh puji dan kasih appreciation. Jangan sampai kerja bagus kita diemin, kerja nggak benar kita marah-marahin. Itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang bahagia adalah pemimpin yang memperhatikan karir. Kita kadang-kadang malu sama pemerintah Indonesia, di mana setiap tahun UMR naik. Karena harga barang naik, maka UMR pun harus direvisi, dinaikkan. Jangan sampai UMR naik, gaji mereka nggak naik. Kesian. Saya percaya kalau kita pemimpin yang takut akan Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat staf-staf kita. Dan yang menarik juga, gadis sulam bukan cuma memberikan pada suaminya, bukan cuma memberikan pada karyawan, juga memberikan pada orang-orang miskin. Saya senang hidup ini harus ada input dan harus ada output. Ada masuk dan ada keluar. Bisa bayangkan kalau kita cuma terima saja, nggak pernah keluar. Coba saja. Kalau kita masuk saja nggak pernah keluar, lama-lama kita sakit perut. Kita tahan 1-2 hari, 3-4 hari, kita bertahan. Tapi orang di sebelahmu nggak bertahan. Begitu kita gas sedikit, bawa apa nih? Begitu 1 minggu kemudian, bukan cuma orang di sebelahmu yang nggak tahan, kita pun nggak bertahan. Tapi apa yang terjadi begitu kita mulai nyaman di perut kita, sakit perut, kita mulai ke belakang. Begitu keluar dari belakang kita rasa leganya minta ampun. Jadi kalau kita mau mengalami kelegaan, jangan cuma terima, mulai membagi. Yang menarik di Israel itu ada 2 jenis laut. Laut yang pertama ada Laut Tiberias. Laut yang kedua Laut Mati. 2 laut ini sama-sama terima input dari Sungai Yordan. Laut Tiberias terima input air dari Sungai Yordan. Sedangkan Laut Mati juga terima input dari Sungai Yordan. Yang membedakan, Laut Tiberias begitu dia terima, dia mulai membagi, menyalurkan pada sungai-sungai, kanal-kanal. Sehingga seluruh orang yang ada di Palestina dan di Israel, mereka hidup dari air Laut Tiberias. Akibatnya karena suka membagi, maka di dalam laut tersebut terdapat jenis ikan, hewan yang besar dan banyak. Dan yang menarik bukan cuma di dalam, di sekitar danau Tiberias, Laut Tiberias, terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran yang overproduksi. Kalau kita lihat ke sana, pemandangan yang hijau, pemandangan yang subur. Beda dengan daerah timur tengah lain yang kering dan tandus. Tapi begitu Anda pergi ke Laut Mati, ke arah selatan, Laut Mati terima juga air dari Sungai Yordan, cuma membedakan dia nggak membaginya. Kenapa disebut Laut Mati? Karena lokasinya 420 meter di bawah permukaan air laut. Begitu air mengalir dari tempat yang tinggi hingga ke tempat yang rendah, nyangkut di bawah, nggak bisa lagi mengalir. Itu sebab disebut mati, karena berhenti di sana. Karena dia mati, nggak mengalir ke tempat yang lain, maka kadar garamnya 10 kali lipat dari kadar laut biasa, sampai 33%. Dan yang aneh, tidak ada satu kehidupan di dalam Laut Mati. Sekalipun kita lihat karang, terumbu karang, kita lihat laut yang jernih, tapi tidak ada tumbuh-tumbuhan. Bahkan kalau kita nyemplung di sana, ada panu, ada kudis, ada luka, langsung kering, langsung sembuh. Virus, kuman, bakteri, tidak bisa tahan juga. Satu gambaran. Kalau kita jadi orang yang selalu terima, nggak pernah membagi, maka yang mati bukan cuma kita, tapi sekitar kita pun, orang sekeliling kita pun ikut mati. Karena di sekitar Laut Mati, itu cuma ada tanah gersang. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada sayur-sayur yang tumbuh. Sungguh mengerikan.
mengecewakan. Apapun yang kita kerjakan jadi mati. Apapun yang kita lakukan tidak ada hasil. Tapi yang menarik, kalau kita di Laut Tiberias, begitu terima dan mulai bagi, menyalurkannya, maka yang hidup bukan cuma kita, bukan cuma keluarga kita, bukan cuma orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi lewat hidup kita akan banyak orang-orang menerima berkatnya. Itu sebabnya mari jangan jadi laut mati, tapi jadilah Laut Tiberias, membagi dan bukan cuma menyimpan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, yang bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga lewat kebenaran-Mu hari ini menolong kami untuk kami bisa menciptakan, membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan kami mengeliminasi semua perkataan negatif, dan kami mulai meningkatkan perkataan yang positif, saling puji memuji. Yang kedua, kami belajar untuk kami bisa menerima kekurangan kami, menerima kekurangan orang di sebelah kami, dan kami juga belajar untuk membangun kelebihan yang Tuhan berikan bagi kami dan kelebihan yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga ketika kami mulai mempertajamnya, kami nggak lagi lihat kekurangan kami dan kekurangan mereka. Kami cuma bisa memasyurkan nama Tuhan. Yang ketiga, kami belajar untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Kami belajar untuk menyelesaikan hal-hal kecil. Apa yang kami toleransikan akan menguasai kami. Sebab kami nggak toleransikan dosa-dosa kecil atau masalah-masalah kecil, segera kami selesaikan dan bereskan. Yang keempat, untuk menciptakan hidup dan rumah tangga yang bahagia, kami belajar untuk bukan sekedar menerima, tapi juga menyalurkannya. Ketika kami melakukan keempat hal ini, maka kami merasa di mana kebahagiaan mulai bertambah-tambah, sukacita mulai dicurahkan, kekuatan mulai Tuhan tambahkan, sehingga kami boleh terus berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Mari kita mendukung saudara-saudari kita yang mengirimkan prayer request ke Impact Community Indonesia. Kami berdoa untuk kesehatan janin Tuhan, juga kelancaran usaha yang baru dirintis, ketepatan dalam mengambil keputusan pembelian rumah, kerukunan keluarga dan saudara, kelepasan dari kerasukan, kebenaran dari fitnah yang ditimpahkan, pengampunan Tuhan atas kesalahan, dan juga kesembuhan atas benjolan pada payudara. Kami berdoa oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga mohonkan anugerah-Mu supaya mereka semua dapat melewati apapun kesulitan yang mereka harus lewati. Bapa, mari tiliklah setiap permohonan doa ini, kiranya Engkau berkenan menjawab doa setiap mereka Tuhan. Kami juga ingin mengucap syukur Tuhan untuk pemulihan bayi dari kelebihan leukosit, dan juga penghiburan melalui pekerjaan baru setelah mengalami duka. Dan juga terima kasih untuk berkat kendaraan pribadi yang dirindukan oleh seseorang, dan juga kelancaran dalam proses persalinan dan kelepasan suami dari dosa. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu tercurah berlimpah-limpah atas setiap anak-anak-Mu. Kami juga mau ingin berdoa bagi setiap partners dan donatur Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia. Bapa, hamba mohonkan berkat-Mu atas setiap mereka Tuhan. Berkati setiap taburan mereka, berkati berlipat kali ganda. Biar kiranya apa saja yang mereka kerjakan Tuhan membuat mereka berhasil. Kiranya anugerah-Mu Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka, memagari keluarga besar mereka, anak-anak mereka Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kesehatan dan usaha mereka. Jauhkan mereka dari mengambil keputusan yang salah Tuhan. Biar kiranya roh takut akan Engkau dan pengenalan akan Engkau ada dalam batin setiap mereka Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan ingin menyiapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai hidup-Mu, sehingga apa saja yang Kau kerjakan Tuhan membuat-Mu berhasil. Kiranya kemurahan dan kebajikan-Nya mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekeliling-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amen. Terima kasih sudah bergabung bersama Impact Community Indonesia. Saya ingin mengajak Anda untuk kembali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online hari Sabtu depan tanggal 25 Juli 2020 jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship minggu depan akan dilayani oleh Jason Irawan dan Andi Amarita. Sepenuh hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi program Peduli Sesama, di mana bersama dengan Yayasan Tangan Pengharapan
Anda telah menyalurkan bantuan bagi saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan di dalam masa COVID. Adapun donasi yang telah disalurkan adalah 2.642 APD, 4.325 makanan siap saji, 12.315 paket sembako, 851 orang yang mendapat bantuan dana tunai, dan juga 30.986 masker, dan semua bantuan ini disalurkan di 109 lokasi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan atau donasi Anda melalui rekening di bawah ini. Saya percaya bahwa taburan Anda tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan senantiasa mengembalikan berkat. Apa saja yang Anda tabur, Anda akan tuai berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Lagi sama-sama. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you